Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita menikmati ibadah sekolah minggu masih dengan online ya. Tapi harus tetap semangat. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, selamat pagi. Kami berucap syukur untuk pagi hari ini, untuk kesehatan yang Tuhan beri. Kami rindu ingin menikmati ibadah sekolah minggu kami. Berkati kami Tuhan, untuk dapat menikmati pujian, untuk dapat mendengarkan kakak-kakak menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus yang membimbing kami. Terima kasih Bapa, kami rindu ibadah sekolah minggu kami ini berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Baik-baik adik-adik, kita akan menaikkan satu pujian yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Kita harus tetap bersuka cita setiap harinya tentunya, supaya kita sehat dan imun kita kuat untuk melawan virus-virus, terutama virus corona. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini yang dibawakan oleh Pak Marno. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian lagi yang berjudul Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sama-sama kita nikmati ya. Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa dengan kakak secara virtual saat ini dan dalam pelayanan firman Tuhan, khususnya dalam pelayanan firman Tuhan di sekolah minggu. Yuk kita sama-sama akan belajar, akan memahami, akan mengerti, dan kita pun harus terus mempraktikkan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, ayo anak-anak semuanya, adik-adik semua, kita sama-sama berdoa ya.
tutup mata dan lipat tangannya. Bapa, kami bersyukur untuk hari yang baik, hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami pun bersyukur untuk segala kebutuhan yang telah Tuhan penuhi, baik makanan kami, baik kebutuhan hidup lainnya yang telah Tuhan cukupkan. Bapa, kami akan membaca firman Tuhan, mampukan kami untuk mengerti, biarlah Roh Kudus-Mu boleh menuntun kami dalam kami mempraktikkan keseharian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan pembacaan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Amin. Ayo anak-anak, mari kalian boleh pegang Alkitabnya. Ya, yang Alkitabnya ada di handphone juga kakak persilakan. Tapi kakak lebih menganjurkan kepada kalian untuk memegang Alkitab nih, seperti yang Kak Man lakukan ya. Alkitab ini yang harus kita pegang, yang harus saat ini kita sama-sama baca ya. Yuk. Dari kitab Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai 33. Kakak ulangi, kita akan membaca dan perenungan saat ini dari kitab Matius pasal ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Ya, kakak akan membacakan ya secara cepat. Nanti kalian boleh juga menyimak di dalam Alkitab kalian ya. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian pembacaan firman pada pagi hari ini. Kakak yakin kalian sudah pernah ataupun bahkan sering mendengar firman Tuhan yang disampaikan di dalam Matius 14 ayat ke-22 sampai 33. Pada hari ini kita melihat bagaimana yang terjadi di dalam kitab Matius 14, khususnya ayat yang ke-22 sampai dengan 33. Pada saat itu Yesus ada di pinggir danau dan murid-muridnya, sebagaimana mereka sebagai seorang pencari ikan atau penjala ikan, mereka berangkat ya untuk mencari ikan. Lalu Yesus di pukul 3 pada jam 3 pagi ya, Yesus mendatangi murid-muridnya. Ya, Yesus mendatangi murid-muridnya, tidak naik perahu.
Yesus berjalan kaki, ya, Yesus berjalan di atas air. Lalu murid-muridnya kaget, "Oh, siapa itu?" Nah, lalu Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, di ayat yang ke-27 Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Karena di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-26, mereka terkejut, mereka takut, menyangka itu bukan Yesus, ya. Lalu Yesus menghampiri mereka, dan Petrus, salah satu murid yang berkata kepada Yesus, "Apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Nah, cerita ini yang akan kita lihat apa yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Mari kita lihat di ayat, ya. Anak-anak coba lihat di situ, ya. Nah, di ayat yang ke-29, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Anak-anak, di ayat yang ke-29 sampai dengan 33, kita di sini bisa belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus benar-benar mempunyai kepercayaan yang teguh, ya. Poin hari ini yang pertama, hal yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita adalah percaya penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, demikian Petrus, karena dia percaya dengan apa yang diungkapkan kepada Yesus, dari Yesus kepada Petrus, maka Petrus pun berjalan di atas air, ya. Percaya akan apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Percaya kalau kita tidak usah khawatir. Percaya kalau kita tidak usah bimbang. Percaya kalau hidup kita akan dipenuhi oleh berkat Tuhan. Percaya. Selanjutnya, selain percaya, yang kedua adalah kita tetap, ya. Coba kita lihat di sini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Setelah percaya, kita jangan pernah ragu akan kebaikan Tuhan. Kita jangan pernah ragu akan segala pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragu akan segala kebutuhan kita. Percaya dan jangan pernah ragu bahwa semua yang Tuhan janjikan akan digenapi dalam kehidupan kita. Begitu pula kepada orang tua kalian, kepada keluarga kalian yang ada hidup serumah saat ini. Kalian pun harus mempercayai mereka sepenuhnya kepada orang tua kalian. Kalian tidak usah ragu dengan apa yang disampaikan orang tua kalian, bahwa segala didikan yang diberikan dari Tuhan melalui orang tua kalian itu adalah bermaksud baik, bahwa kalian harus percaya omongan apa yang disampaikan oleh orang tua kalian, ya. Dan jangan pernah ragu akan apa yang diusahakan oleh orang tua kalian untuk terus memberikan yang terbaik kepada kalian, karena Tuhan Yesus telah membuktikannya pada orang tua kalian, dan kakak yakin bahwa orang tua kalian pun akan melakukan hal yang terbaik pula, ya. Hal yang dapat kita lakukan, yang dapat kita ambil maknanya pada pagi hari ini, ya, pertama, percaya dengan teguh, percaya dengan penuh bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita, memampukan kita, memberkati kita, selalu mencukupi apa yang kita butuhkan. Yang kedua, tetap teguh di dalam Tuhan, tetap teguh pada janji Tuhan, tetap teguh dalam iman kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya hidup kita semakin diberkati, kehidupan kita semakin dikuatkan, kehidupan kita semakin dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati adik-adikku dimanapun kalian berada. Biarlah apa yang menjadi kerinduan kalian boleh terus kalian usahakan melalui cara kalian belajar yang baik, belajar yang semangat, belajar fokus, belajar sungguh-sungguh, bukan hanya mengenai
hal-hal yang kalian inginkan secara keperluan saat ini, tetapi kalian pun harus terus memperjuangkan iman kalian dalam Kristus. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa dalam perenungan kita saat ini. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan, yang boleh kami baca saat ini. Biarlah kami terus melakukan firman Tuhan. Berkati orang tua kami di dalam segala usaha mereka. Cukupkan apa yang mereka butuhkan. Berkati keluarga kami dimanapun mereka berada. Berkati teman-teman kami, sanak saudara kami. Berkati tempat orang tua kami bekerja, tempat orang tua kami berkarya. Juga Tuhan Yesus berkati untuk gereja kami GKI Bukit Hermon, agar terus menjadi gereja yang diberkati, untuk terus memberkati banyak jiwa. Kami serahkan semuanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk perenungan saat ini. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kakak mohon diri, Tuhan Yesus memberkati kalian. Sampai jumpa.